Bekasi. Saya mahasiswa dari program profesi guru di Universitas Negeri Yogyakarta, angkatan keempat tahun 2021. Hari ini saya akan membagi materi tentang dasar dari Microsoft Excel. Dan pembelajaran hari ini dilaksanakan pada hari Senin, 6 Desember 2021, jam 8 sampai jam 9. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mungkin ada yang memimpin doa terlebih dahulu. Lovely? Ya. Memimpin doa doang. Sebelum mulai belajar hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Doa dengan Oke, terima kasih Afnan tadi ya yang gantiin Lovely. Sudah memimpin untuk berdoa. Sebelum kita melaksanakan kegiatan apapun, diharapkan kalian dibiasakan untuk selalu berdoa terlebih dahulu. Terima kasih. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Semangat pagi. Pagi. Sehat ya hari ini? Sudah makan? Sudah. Sudah siap belum, Bu? Sudah siap belajar? Sudah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita sudah 2 pertemuan ya kemarin ya. Sudah 2 pertemuan. Yang pertama kita membahas tentang apa? GUI. Apa itu GUI? Graphical User Interface. Kita belajar apa di situ kemarin? Penggunaan menu dan icon yang ada pada tampilan layar komputer. Lalu setelah GUI apalagi yang sudah kita pelajari? Cara menghidupkan dan mematikan komputer. Terus membuka aplikasi apa kemarin? Membuka aplikasi Microsoft Word itu yang kedua ya, pertemuan kedua ya. Membuka aplikasi Microsoft Word, menyimpan data, lalu membuka aplikasi atau data yang pernah kamu simpan, dan yang terakhir menutup aplikasi. Microsoft Word apa sih? Ada yang masih ingat? Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata. Kemarin kamu di Microsoft Word bikin apa? Bikin poster sederhana. Udah jadi posternya? Udah Bu. Ada yang belum? Yang belum boleh dilanjut. Ya, sudah. Bu, saya kemarin komputer sebelah, nggak apa-apa. Ya. Yang penting udah paham apa yang kamu lakukan untuk membuat sebuah poster sederhana menggunakan aplikasi Microsoft Word. Nah, untuk materi kali ini kita akan masuk ke Microsoft Excel. Kan udah Ibu bilang ya tadi. Kemarin Ibu bilang bahwa untuk materi selanjutnya adalah Microsoft Excel. Nah, sebelum kita masuk ke Microsoft Excel, Ibu absen terlebih dahulu. Yang nggak masuk tunjuk tangan. Oh, masuk semua. Insya Allah ya. Coba Afnan ada tangan kanannya yang mana? Oh iya. Terima kasih. Pakai tangan kanan ya. Aira Sudah memimpin untuk berdoa. Sebelum kita Anissa Niswanto, Bima Arya, oh lupa si Dea Mutia, Dimas Abimanyu, Dianda Anissa, berikutnya Kiel, Jeheskiel, lalu ada Luis, Lovely, Rizky Din, hadir semua. Satu tadi nggak hadir ya, siapa? Zeni ya. Zeni sakit. Semoga yang sakit lekas sembuh, kita doakan sama-sama. Oke, kita masuk ke materi. Tada, Ibu izin share.
Nah, kita masuk ke materi menggunakan perangkat lunak pengolah angka untuk menghasilkan informasi. Guru mata pelajarannya? Terima kasih. Ya dong disebutin. Next. Nah, sebelum kita masuk ke materi pengolah angka berarti udah image kamu udah berhubungan dengan angka, berhubungan dengan hitungan. Nah, sebelumnya Ibu akan sebutkan dulu kompetensi dasar yang ada pada materi kali ini. Yang pertama adalah menggunakan menu dan icon yang terdapat dalam pengolah angka. KD yang pertama. Yang kedua, membuat dengan variasi teks, tabel, grafik, gambar, dan diagram. Nah, nanti kita akan membuat yang namanya grafik kayak gimana, tabel kayak gimana, lalu kita menyisipkan gambar di dalam tabel gimana, dan membuat diagram. Lalu yang ketiga, mengolah dengan untuk menghasilkan informasi. Nah, setelah kamu bisa menggunakan, lalu kamu membuat, dan selanjutnya kamu mengolah dokumen yang ada. Itu ada di tujuan. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Oke, pada tujuan pembelajaran, karena KD-nya tadi ada 3. Ya. Lalu tujuan pembelajarannya juga. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah setelah siswa memperhatikan tayangan materi yang diberikan yang terdapat dalam perangkat lunak pengolah angka, dalam hal ini menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Lalu yang kedua, membuat dokumen pengolah angka dengan variasi teks, tabel, grafik, gambar, dan diagram. Yang terakhir, nah, itu. Terima kasih. Itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Dalam pembelajaran kali ini yang hanya kurang lebih 60 menit, kemungkinan kita nggak akan bisa melakukan semuanya. Kita coba satu persatu untuk apa sih itu Microsoft Excel, apa sih pengolah angka, fungsinya apa sih, ngapain kita belajar pengolah angka. Kita akan belajar itu dulu sebelum kita masuk ke pengolahan dokumen. Sampai sini paham ya tujuan kalian belajar pengolah angka? Nah, next. Oke. Di sini sudah Ibu paparkan. Apa sih definisi dari pengolah angka? Siapa yang mau jawab definisi dari pengolah angka atau Microsoft Excel? Definisi dari Microsoft Excel atau pengolah angka adalah sebuah program atau aplikasi yang instalasi Microsoft Office yang berfungsi untuk spreadsheet. Pengolah angka atau Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office yang berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet. Apa itu spreadsheet? Spreadsheet itu adalah lembar kerja. Lembar kerja yang terdapat dalam aplikasi Microsoft Excel. Lembar kerjanya seperti apa? Lembar kerjanya itu adalah terdiri dari baris dan kolom yang nantinya akan kita sebut dengan sel. Sel itu apa? Sel itu adalah pertemuan antara
baris dan kolom. Itu definisi. Nah, setelah kita tahu definisi dari Microsoft Excel, setelah kita tahu apa sih itu pengolah angka, apa fungsi dari pengolah angka itu? Fungsinya adalah, oke, siapa yang mau baca? Silakan. Tunggu. Nah, yuk siapa yang mau baca tadi? Kamu Neng, ayo Neng, baca Neng. Adapun fungsi atau penggunaannya dalam hidup sehari-hari terlebih di dunia kerja, diantaranya sebagai berikut: membuat, mengedit, mengumpulkan, menganalisis, meringkas data, lalu melakukan perhitungan aritmatika dan statis, dan membuat, menyelesaikan hal-hal logika dan matematika, membuat grafik dan tabel untuk sebuah tabel data. Contohnya grafik pertumbuhan, traffic, sebuah website, grafik pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya. membuat laporan keuangan perusahaan seperti laba dan rugi perusahaan, gaji karyawan dan lain sebagainya, menghitung dan mengolah investasi, pinjaman, penjualan, intervensi dan lain-lainnya, membuat daftar hadir serta daftar nilai sekolah maupun universitas, melakukan konversi mata uang. Nah, dari beberapa fungsi yang tadi dibaca oleh teman-teman kamu, yang akan kita lakukan hanya beberapa dari fungsi Microsoft Excel ini yang sesuai dengan pembelajaran kita. Salah satunya adalah yang ketiga dari bawah, membuat daftar hadir serta daftar nilai sekolah. Ini akan kita pelajari sebelum kita mempelajari yang lain, entah bikin tabel, bikin grafik, atau yang lainnya. Nah, kalian udah tahu tampilan Microsoft Excel seperti apa? Sudah, Bu. Siapa yang belum pernah melihat tampilan Microsoft Excel? Nah, tampilan awal kesini dulu ya. Nah, ini tampilan awal dari Microsoft Excel. Sudah dibuka semua? Nah, tadi ketika kamu mau membuka Microsoft Excel, tampilan yang pertama adalah seperti ini. Tadi kamu klik apa dulu sebelum tampil seperti ini? Tombol Windows atau tombol Start ya, yang ada di pojok bawah. Klik, lalu cari Microsoft Excel, lalu keluar seperti ini. Dan kamu akan pilih yang apa tuh? Blank worksheet atau workbook. Nah, setelah kamu buka, akan ada tampilan seperti ini. Nih, ada ya, semua tampilannya seperti ini kan? Ada file, ada quick access toolbar, ada ribbon, title bar, dan lain sebagainya. Oke, untuk fungsi dari file menu itu apa ya? Siapa yang bisa jawab file menu atau menu file? Fungsinya buat apa? Kiel? Apa Dimas? File menu. File menu itu fungsinya, coba kamu klik menu dari file. Ada apa di situ? Ya. Nih, menu file. Ketika kamu klik menu file, akan ada tampilan seperti ini. Ada home, ada new, ada open. Tampilannya sama seperti tampilan Microsoft Word yang kemarin kalian kerjakan. Kalau new, fungsinya buat apa? Membuat lembar kerja baru. Kalau open file, ya fungsinya buat apa? Untuk membuka file yang pernah kamu simpan. Lalu di sini ada save. Apa fungsi dari save? Untuk menyimpan file atau menyimpan data. Di sini ada pula save as.
Waktu pelajaran Microsoft Word sudah Ibu jelaskan perbedaan save dan save as. Apa perbedaan save dan save as? Untuk file atau data baru. Kalau save as? Menyimpan data lama di tempat yang baru atau dengan nama baru. Itu fungsi dari. Lalu yang berikutnya, Quick Access Toolbar. Apa fungsi dari Quick Access Toolbar? Untuk mengakses perintah-perintah umum. Atau kalau kata orang mah ini jalan pintas. Ya. Jadi ada beberapa yang bisa dimasukkan ke Quick Access Toolbar. Ada tombol kecil di situ ya. Berikutnya ada ribbon. Apa fungsi dari ribbon? Ribbon tuh yang mana? Nah, untuk mempermudah akses perintah. Lalu title bar. Apa fungsi dari title bar? Title bar ini apa, Nak? Judul sebuah program aplikasi. Nah, kalau kamu bikin file, judul yang kamu ketik, yang kamu simpan akan timbul di book one Excel itu. Kita cut dulu ya, azan sebentar. Tampilan yang ada dalam Microsoft Excel seperti ini. Ada file menu, ada Quick Access Toolbar, ada ribbon, title bar. Secara garis besar semuanya sama seperti tampilan Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint. Hanya bedanya di mana, Nak? Bedanya di lembar kerjanya. Bedanya ada di lembar kerjanya. Kalau Microsoft Word, lembar kerjanya bentuknya apa? Putih, kertas putih. Kalau Microsoft PowerPoint, seperti slide-slide gitu ya, berbentuk slide untuk presentasi. Nah, kalau Microsoft Excel bentuknya kotak atau berbentuk tabel. Tabel itu apa ya? Tabel itu terdiri dari yang namanya kolom dan baris. Ini yang namanya tabel, terdiri dari kolom dan baris. Kolom itu yang mana sih? Kolom itu yang A, B, C, D atau yang 1, 2, 3? Kolom. Kalau kolom itu adalah yang A, B, C, D itu disebut kolom. Ya. Kalau 1, 2, 3 berarti disebut dengan baris. Nah, pertemuan kolom dan baris, nah seperti yang di A ini, pertemuan kolom dan baris disebut dengan, tadi apa? Pertemuan kolom dan baris disebut dengan sel. Baru tadi ya, lupa. Apa itu sel? Sel itu pertemuan antara kolom dan baris. Contohnya, yang di A itu disebutnya kolom A baris 1, betul. Itu disebut sel A1. Sel A1 berada di kolom A baris 1. Kalau yang ditunjuk oleh worksheet area nih. Ini sel berapa? Sel D9. Sel D9. Kenapa disebut sel D9? Karena berada pada posisi kolom baris 9. Coba kalau yang ini yang Ibu tunjuk. Nah, yang Ibu tunjuk ini. Itu sel apa? Sel I3. Kenapa disebut sel I3? Karena berada di kolom I baris 3. Betul. Paham sampai sini? Paham. Oke, kita lanjut ya. Ini sudah tadi fungsi Microsoft Excel. Nah, kita langsung masuk ke rumus formula dasar Microsoft Excel.
Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 rumus formula dasar Microsoft Excel. Yang pertama ada apa? Yang pertama ada sum atau sum. Yang kedua average. Yang ketiga ada min. Yang keempat ada max. Dan yang kelima ada count. Tadi min udah. Count yang terakhir. Yang di atas saja yang dibaca. Ada sum, ada average, ada min, ada max, dan ada count. Nah sekarang yuk kita buka PC laptopnya. Kita coba untuk menggunakan aplikasi pengolah angka. Sudah semua terbuka? Oke, silakan kamu buat tabel dulu. Seperti ini. Habis ini aja. Ya, sebentar kok. Oke, silakan. Oke, silakan dibuat. Kamu mulai dari sel B2. B1. Oke, Ibu contohkan. Kamu buat dari sel B1, arahkan kursor kamu ke B1. Sudah semua? Sudah. Lalu kita langsung buat ini aja, tabelnya aja, Nak. Langsung tabelnya aja di sel B2. Klik nama siswa. Tulis nama kamu. Tulis nama kamu. Nah, kan kepotong ya nama siswa kayak gini ya. Kamu arahkan ke atas nih, ketemu tanda seperti ini, lalu kamu double klik untuk menyesuaikan lebarnya. Atau tidak, ya Nak ya? Jangan memaksa ngelihatnya seperti itu. Sudah Nak? Sudah. Kalau sudah, ini kan ada di rata kiri ya semuanya. Kita mau bikin ini di rata tengah. Kamu blok seperti ini. Dari sel B2, klik, kamu tahan, kamu geser ke samping sampai seperti ini. Bisa? Lalu kamu pilih ini, center, your content, klik agar tulisannya atau ketikannya ada di tengah atau rata tengah. Tahan kamu ke bawah sampai angka 5, kamu lepas. Bisa? Kamu blok dulu. Coba. Bisa, Neng? Kenapa? Kamu udah di tengah ini? Iya, rata ini. Oh, rata ininya. Rata ininya, misalkan kamu klik, lepas dulu, diklik di tempat lain. Keterangannya ini ada di F ya? Iya. Klik dulu, klik sini. Kamu hapus di sini. Di sini. Ke atas nih. Nah, itu klik. Hapus. Nah, baru ketemu tanda plus tipis dulu. Bukan. Lepas dulu, lepas. Nah, ketemu tanda itu. Baru tarik. Nah, ajarin Dimas. Dimas bisa udah? Oke. Sudah sampai sini sudah ya? Yang teman sebelahnya bisa sharing ke temannya yang lain. Lalu untuk nama siswa Ibu bebaskan kamu sebut nama siapa aja di situ. Ya, untuk nama siswa Ibu bebaskan sebut nama siapa saja di sini. Contoh Ibu akan bikin seperti ini namanya. Nah, bikin seperti ini ya. Nah. Ada nilai tugasnya, tugas 1, tugas 2, nanti ada nilai min, max, rata-rata, jumlah nilai. Untuk bordernya nanti kita nyusun.
tinggal kode ya. Luis sudah? Nilai harus bagus. Silakan 051157. Kamu tambah aja. Lanjutkan tanpa akun. Nama. Nah, udah selesai. Boleh. Nama terserah kamu. Kuisis langsung. Oke, sudah bisa dimulai. Siapa yang sudah masuk? Rizky Din dan Dimas sudah masuk. Dea sudah masuk, Anissa sudah masuk, Aira sudah masuk. Udah, start. Kosong 051157. Sama dengan kemarin, harus bisa semua hari ini. Jawaban harus. Ya, ayo. Apa ini? Nah, tadi sudah dipelajari rata tengah. Udah selesai? Hanya ada 9 player dari 10. Oke. Udah habis waktunya. Kenapa jadi pakai D semua depan ini ya? Dek Lois, Dek Dianda, Dek Lovely, Dimas, Afnan, Dea, Anissa, Aira, Rizky Din. Oke. Siapa peringkat pertama kita? Lois. Dek semua nih ya. Musuh segitunya mau dipoto. Oke, itu tadi post-testnya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa manfaat buat kamu. Kita lanjut minggu depan lagi di waktu yang insya Allah sama. Kamu sudah mendapat pelajaran dari Ibu apa aja? Dari Microsoft Word sampai Microsoft Excel. Dari membuat poster sampai membuat tabel. Gimana pelajaran hari ini? Cukup menyenangkan? Lumayan Bu, bikin pusing ya, bikin tabel, ngitung-ngitung ya. Tapi kamu dapat ilmu lagi hari ini. Jadi Ibu minta tolong satu orang mereview atau membuat resume dari materi kita hari ini. Siapa yang mau? Silahkan. Dimas, tolong Dimas. Bisa Dimas? Dimas tolong. Nggak apa-apa. Hari ini kamu sudah apa yang sudah kamu dapat dari belajar hari ini? Belajar Excel dapat apa aja nak? Membuat apa? Membuat tabel. Tabel nilai. Lalu diakhiri dengan post-test berupa games online. Tapi games online-nya tentang pengetahuan. Terima kasih semuanya ya. Semoga hari ini kalian mendapatkan tambahan ilmu lagi. Terima kasih sudah fokus di pelajaran Ibu. Sudah Afnan? Mas, oke. Fokus ya. Terima kasih sudah
selama 60 menit ya, selama 60 menit kalian bergabung di mata pelajaran Ibu. Semoga yang kalian dapat ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.